Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Randy Aldianto, NIM 182410101111 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari modul 4 dan 5, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Bima Indian Diabetes, Breast Cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, di minggu lalu, waktu penjelasan di kelas praktikum, step by stepnya sudah dijelaskan. Jadi, saya tinggal mengulangnya saja dan mengikuti sesuai dengan yang dijelaskan. Yang pertama, kita melakukan import beberapa library, yaitu dari NumPy, Panda, sama Scalern ini. Nah, lalu kita juga mengimport datasetnya, yang mana dataset wine, breast cancer, sama diabetes, Bima Indian Diabetes. Nah, lalu kita mulai dari dataset wine-nya dulu. Dari dataset wine ini, kita mengambil datanya, yaitu dengan load. Setelah itu kita masukkan hasil dari loadnya tadi menjadi sebuah data frame, lalu kita print atributnya apa saja, bentuk datasetnya seperti apa, lalu datasetnya sendiri. Hasilnya ada beberapa atribut yang tertera seperti alkohol, malic acid, S, alkalinity of S, dan seterusnya. Untuk shape-nya, dia ada sebanyak 178 baris dan 13 kolom. Ini adalah datasetnya, dataset wine. Oke, ini kan ada dari indeks ke 0 sampai indeks ke 177 sebanyak 178 baris. Lanjut, kita akan dari kelas kan dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan klasifikasi tree ini, Scalern ini, kita diharuskan untuk membagi atribut sama kelasnya ke dalam variabel berbeda. Di sini X saya gunakan untuk menampung atribut yang terdapat di dataset wine-nya. Atributnya itu mana? Ini. Atributnya dari alkohol, malic acid, sampai seterusnya ini dengan nilai-nilainya ini akan saya tampung ke dalam variabel X. Lalu untuk Y ini akan digunakan untuk menyimpan kelas dari seluruh dataset ini, dataset wine. Lalu kita menggunakan memulai mengsplit datasetnya dengan membaginya menjadi training set dan testing set. Untuk yang pertama kita menggunakan testing set sebanyak 20%, lalu training setnya sebanyak 80%. Dari mana kita tahu? Yaitu dari ini. Test size-nya kita menggunakan 26,2, ini menggambarkan 20% dari total dataset win-nya. Lalu random step-nya digunakan untuk jika kita melakukan pengulangan dari setiap data-data di dataset win-nya, maka hasilnya tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan atau randomnya nggak akan terlalu berbeda dari data yang sebelumnya. Lalu di sini CLF Decision Tree Classifier, CLF Fit, kita melatih algoritmanya dengan training set yang sudah ditentukan tadi sebanyak 80%. Setelah algoritmanya dilatih, maka selanjutnya kita akan membandingkannya dengan atau memprediksinya menggunakan CLF Predict, yaitu 80% yang sudah dilatih tadi, maka akan dites dengan 20% testing set menggunakan ini CLF Predict. Pertama kita memprediksi dari keseluruhan datanya, yaitu X kan di sini. Ini kan keseluruhan data, akan kita coba prediksi. Nah, lalu yang kedua kita memprediksi testing setnya.
testing setnya diberikan sebanyak 20%, maka ketika diprediksi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk yang data awal waktu untuk yang X ini hasilnya keluar seperti ini. Lalu untuk yang X testnya atau testing setnya yang sudah di set akan keluar seperti ini. Nah, lalu kita mencoba mengilustrasikannya ke dalam confusion matrix hasil dari prediksinya tadi, yang mana menggunakan confusion matrix dengan parameter y-test sama y-pred. Nah, y-testnya tadi kan diambil dari sini. Ini saat kita melakukan splitnya, maka yang terbentuk confusion matrixnya yaitu pertama, di sini kan ada 3 kelas yang digambarkan, yaitu level 1, level 2, sama level 3. Untuk yang ini level 1, dia tertebak benar semua sebanyak 8 data. Lalu yang level 2 yang tertebak benar hanya ada 11 data. Yang 2 data tertebak salah, yaitu sebagai level 1, yang ini 2 data tertebak salah sebagai level 3. Lalu untuk yang level 3, dia tertebak benar sebanyak 9 angka, 9 data. Lalu yang lainnya tertebak salah. Nah, kan kalau confusion matrix, jika datanya benar maka bisa dilihat dari diagonal menurun ini. Diagonal menurun menggambarkan bahwa jika samping-sampingnya hasilnya 00, maka seluruh datanya benar waktu ditebak. Sedangkan yang benar di sini hanya level 1. Kita gambarkan ke dalam klasifikasi tree dengan fungsi tree.plot3. Kita ambil dari CLF. CLF kan karena kita prediksi ya. Hasilnya maka akan seperti ini untuk 20% testing set. Kalau kita menggunakan penggambarannya dengan menggunakan teks, ya kita buat variabelnya dulu, lalu kita tampung fungsinya yaitu tree.export text, lalu kita print hasilnya 20% teks seperti ini. Untuk kita sekarang menggunakan 30% testing set, kita tinggal mengubah di sini. Sedangkan untuk step by stepnya itu sama seperti yang di atas, sehingga kita sekarang menggunakan training set sebanyak 70% dan testing set sebanyak 30%. Dari hasil kalkulasinya keluar prediksi untuk X karena sama, ya hasilnya pun sama seperti yang di atas ini untuk X yang awal, tidak ada perbedaan. Namun untuk yang X testnya prediksinya dia akan bertambah banyak daripada sebelumnya karena kita menambah 30% testing set. Lalu kita gambarkan ke dalam confusion matrix, maka hasilnya 14 data level 1 tertebak benar, 15 data tertebak benar, 2 data tertebak salah di level 1, 2 data tertebak salah di level 3, sedangkan yang level 3 sebanyak 16 data tertebak benar, sisanya salah. Nah, oh ya, tadi tambahan kelupaan, ini kan tak tambahin print cm.shape, itu untuk mengetahui bahwa bentuk matriksnya itu berapa kali berapa. Dari tadi kan ini bentuknya adalah 3 kali 3 karena kelas yang terdapat dari Wayne dataset ini sebanyak 3. Nah, ini untuk 30% penggambaran menggunakan testing set sebanyak 30% penggambaran klasifikasi tree-nya. Kalau kita menggunakan teks, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut menggunakan 40%, tinggal kita ganti testing setnya menjadi 0,4. Caranya sama, ketika di print hasilnya testing setnya bertambah banyak ketika ditebak. Lalu ketika digambarkan ke dalam confusion matrix, level 1 tertebak benar sebanyak 21, lalu sisanya tidak ada yang salah. Untuk yang level 2, dia yang tertebak benar 21, ada data yang salah juga,
Lalu yang level 3, 20 data tertebak benar, lalu ada data yang tertebak salah. Untuk bentuk matriksnya tetap 3x3. Penggambaran dalam bentuk tree-nya seperti ini. Untuk yang 40% training set. Kalau bentuk teksnya seperti ini. Kita lanjut ke Pima Indian diabetes ya. Caranya pun juga sama seperti yang di dataset Win tadi yang di atas. Kita pertama load dulu dataset diabetesnya. Setelah itu kita jadikan data frame, kita lihat apa saja nama dari atributnya, lalu kita lihat bentuknya juga datasetnya. Sebanyak ini adalah nama atributnya, ini adalah bentuknya sebanyak 442 baris dan juga 10 kolom. Sama tadi kan kita pakai XY ya, sekarang pakai X2 Y2 untuk menampung atribut sama kelasnya. Kita gunakan 20% testing setnya, maka hasilnya ketika diprediksi akan keluar sebanyak ini. Ketika digambarkan ke dalam conversion matrix, nah ini untuk penggambarannya kan seperti ini awalnya, sebelum tak kasih cm2.shape ini. Nah kita nggak tahu nih berapa jumlah matriksnya, berapa kali berapa. Nah setelah tak kasih ini, keluar sebanyak 126 kali 126 baris dan 126 kolom. Kita juga agak kesulitan membaca bagaimana data yang tertebak benar atau salahnya. Dari sini saya hanya bisa melihat seperti ini, dan untuk kesimpulannya juga agak bingung untuk menjelaskannya. Nah, kalau digambarkan ke dalam klasifikasi tree, hasilnya pun juga agak ya terlalu bulat lah kalau dilihat. Kalau digambarkan dalam bentuk teks pun juga sangat panjang. Lalu untuk yang 30% dataset diabetes tadi, caranya sama, namun hasilnya lebih banyak. Nah, perbedaannya di sini, dia jumlah matriksnya bertambah. Dari tadi yang menggunakan 20% hanya 126 baris dan 126 kolom, di sini jika kita menggunakan 30% bertambah sebanyak 156 baris dan 156 kolom. Kembali agak sulit juga mau menyimpulkan hasil dari prediksinya. Cuman kalau digambarkan ke dalam klasifikasi tree, sama juga terlalu bulat. Nah, lalu kita menggunakan 40% data, hasilnya juga tinggal lebih banyak. Nah, di sini pun juga kembali lagi jumlah barisnya sama kolomnya nambah. Yang tadinya 156, di sini malah berubah menjadi 170. Sehingga pembacaannya pun juga sekali lagi tetap agak kesulitan ya untuk menyimpulkan hasil dari prediksinya. Saat digambarkan ke dalam klasifikasi tree juga sama, cuman dari pola yang 20%, 30%, sama 40% itu kan ya ada perbedaan polanya, cuman data yang diprediksi maka hasilnya seperti ini. Untuk dataset Pima diabetes sudah selesai, kita lanjut ke dataset breast cancer. Sama, yaitu kita load dulu breast cancernya, kita masukkan menjadi data frame. Setelah dicetak, ada beberapa atribut ya, termasuk banyak ini. Lalu datanya sebanyak 569 baris dan 30 kolom. Kita tampung ke dalam X3 dan Y3 untuk atribut dan kelasnya. Kita gunakan 20% dulu untuk testing setnya, lalu kita latih algoritmanya, kita prediksi, hasilnya keluar seperti ini. Lalu ketika digambarkan ke dalam conversion matrix, untuk breast cancer ini dia hanya digambarkan ke dalam dua jenis kelas, yaitu
kelas yang ganas dan jinak. Untuk yang ganas ini dia tertebak, ganas kan itu menggambarkan jenis kankernya. Ada kanker yang ganas dan kanker yang jinak. 45 data ini tertebak benar bahwa dia adalah kanker berjenis ganas. Sedangkan untuk yang berjenis jinak yang tertebak benar hanya 63. Di sini tertebak salah 4 data, yaitu seharusnya ditebak ganas namun tertebak menjadi jinak. 2 data yang seharusnya tertebak ganas itu seharusnya adalah yang tertebak menjadi jinak. Nah, dari sini bentuk shape-nya yaitu 2x2. Untuk penggambaran klasifikasi tree-nya seperti ini. Kalau bentuk teks hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut menggunakan 30% testing set. Setelah diprediksi, di print hasilnya keluar lebih banyak dari yang tadi. Ketika digambarkan ke dalam confusion matrix, 64 berjenis ganas tertebak benar dan 5 data tertebak salah, yaitu berjenis jinak atau ringan. Lalu yang tertebak benar 99 data tertebak benar, yaitu berjenis jinak. Lalu yang tertebak salah sebanyak 3 data, dia tertebak ganas. Ketika digambarkan, ini adalah penggambaran 30% menggunakan testing set. Lalu ganti menggunakan 40% testing set. Kita latih, lalu kita prediksi, hasilnya tambah banyak. Ketika digambarkan ke confusion matrix, nah di sini 77 data tertebak benar berjenis kanker ganas. Lalu yang ada 10 data tertebak salah. Lalu 133 data tertebak benar untuk kanker berjenis jinak dan 8 data tertebak salah. Penggambaran klasifikasi tree-nya 40% testing set seperti ini. Untuk digambarkan ke dalam bentuk teks ini. Oke. Sebenarnya dari tadi kita tinggal copy paste aja dari yang sebelumnya, karena metodenya pun juga sama, tinggal ganti angkanya saja dari testing setnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.